Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Maulana dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Jadi teman-teman, pada kali ini kita sudah berada di tempat lembaga pendidikan yang akan kita teliti. Di mana lembaga pendidikan yang akan kita teliti yaitu MA Al-Furqaniyah dari Cigombong, Bogor. Seperti apa saja kira-kira keseruannya? Mari kita lanjut. Madrasah Aliyah Al-Furqaniyah ialah lembaga pendidikan yang berdiri di bawah Yayasan Al-Furqaniyah semenjak tahun 1980. Dan lebih dari 40 tahun kehadirannya inilah membuat MA Al-Furqaniyah menjadi lembaga pendidikan yang memiliki akar sejarah yang kuat terhadap pendidikan dan pembinaan terhadap masyarakat sekitar. Adapun visi dari MA Al-Furqaniyah ialah menjadi lembaga pendidikan yang mampu mencetak Muslim personality dan membangun Muslim community. Dan juga misi yang ada pada MA Al-Furqaniyah ialah yang pertama, memprioritaskan penanaman nilai-nilai dan akhlak Islami sehingga peserta didik dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Yang kedua, membentuk peserta didik yang berkepribadian imtak, berwawasan iptek dan berjiwa mandiri, serta terampil melalui pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler secara efektif sesuai bakat dan minat sehingga setiap peserta didik memiliki keunggulan dalam belajar mandiri dan berbagai lomba akademik ataupun non-akademik. Yang keempat, menumbuhkan jiwa kesolihan individual dan kesolihan sosial. Yang kelima, menyiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan yang siap dan mampu bersaing di jenjang berikutnya. Yang keenam, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan stakeholder. Dan juga selama 40 tahun lebih lamanya, MA Al-Furqaniyah telah mendapatkan prestasi, baik dari prestasi akademis maupun prestasi non-akademis. Untuk itu, setelah kita mengetahui profil dari sekolah MA Al-Furqaniyah, maka selanjutnya mari kita simak bersama seperti apa rancangan dan pengembangan program pendidikan melalui pelatihan di MA Al-Furqaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Insya Allah pada kali ini izin untuk mewawancarai perihal rancangan dan juga pembangunan untuk masa diklat. Mohon maaf sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Pak Ade Mahdar. Ade Mahdar. Ya, salam kenal Pak. Jadi pada siang hari ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya terkait masalah diklat di Al-Furqaniyah, ya, MA Al-Furqaniyah. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu kita ingin menanyakan tentang bagaimana kira-kira konsep rancangan program pendidikan dan juga pelatihan di MA Al-Furqaniyah. Ya. Baik, mungkin sebelumnya perlu disampaikan tentang sistem pendidikan di Al-Furqaniyah dulu ya. Bahwa Al-Furqaniyah itu lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Furqaniyah, Yayasan Pendidikan Islam Al-Furqaniyah. Dan sistemnya kalau di sini itu kalau di bawah yayasan itu ada korbit pendidikan formal. Nah, itu korbit pendidikan formal salah satunya adalah MA Al-Furqaniyah. Nah, salah satunya MA Al-Furqaniyah. Jadi kalau yang ditanyakan tadi bagaimana konsep pendidikan, pelatihan terutama untuk guru dan tenaga pengajar mungkin ya. Yang dimaksud untuk tenaga pendidik yang ada di Al-Furqaniyah, memang kita tetap kaitannya dengan kebijakan lembaga secara keseluruhan juga. Nah, dalam hal ini mungkin pengembangan profesi, pengembangan ketenagakerjaan guru itu biasanya memang secara rutin kita laksanakan baik tiap tahun atau satu per semester ya.
Jadi kalau di semester itu ada namanya rapat kerja. Nah, rapat kerja dulu. Kalau per tahun itu juga sama, ada rapat kerja awal tahun namanya. Tapi di samping itu juga ada proses-proses pengembangan pendidikan guru yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan biasanya kayak untuk pengembangan profesionalisme guru, kemudian ya semacam in-house training lah, semacam IHT, in-house training, yang tema dan materinya itu disesuaikan dengan kebutuhan untuk guru-guru yang ada. Itu sifatnya situasional saja. Baik, mungkin kalau untuk model atau pendekatan terhadap guru-gurunya untuk pelatihan tersebut kan untuk guru-guru ya. Nah, kira-kira model dan juga pendekatannya itu seperti apa saja sih Pak? Kira-kira? Kalau pengembangan di Raker ya sama sih. Biasanya kita kan dari kalau misalkan kaitan dengan pendidikan formal gitu ya, itu biasanya sebelum acara Raker itu dibagi per divisi, dibagi per bagian. Misalnya divisi kurikulum, divisi kesiswaan. Jadi mereka sebelum Raker itu mereka merumuskan apa saja yang diperlukan, apa saja yang diprogramkan. Jadi ketika acara Raker pelaksanaan itu, masing-masing divisi itu sudah menyiapkan bahan gitu ya, apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu dibutuhkan, dan apa program-program ke depan. Itu kalau untuk Raker. Nah, kalau untuk pendekatan kayak pengembangan profesionalisme guru, pengembangan guru dan lain sebagainya, itu ya sama kayak IHT seperti biasa sih. Jadi misalnya kita ini kan ada keynote speakernya, ada pematerinya seperti itu. Di ruangan biasa. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak untuk tahapan penyusunan dari perencanaan di diklat itu sendiri, mulai dari perencanaannya kemudian pelaksanaannya di proses itu? Ya biasanya di sini kan ada rapim namanya, rapat pimpinan. Nah, di rapim itu digodok dulu lah ya. Kira-kira apa sih yang paling dibutuhkan untuk pengembangan guru saat ini? Misalnya kaitan dengan kurikulum ya, atau kaitan dengan kemampuan guru dalam menyusun kisi-kisi soal misalnya. Yang urgen, yang mendesak seperti di tema seperti itu, rapim dirumuskan, kita akan mengadakan pelatihan pengembangan. Jadi ada perencanaan dulu dari awal, dari rapim itu. Setelah ditentukan kira-kira apa yang akan tema yang akan disampaikan, itu baru dibentuk panitia. Nah, dibentuk kepanitiaannya, siapa penanggung jawabnya, kepanitiaannya, siapa pematerinya, bagaimana bentuk pelatihan dan pendidikannya, apakah ceramah, apakah langsung workshop, langsung tutorial mereka membuat praktek lah gitu ya, praktek membuat kisi-kisi soal dan lain sebagainya. Itu ada checklist dari kepanitiaan yang diinginkan. Jadi dari perencanaan nanti masuk ke kepanitiaan, di panitia nanti disusun segala macamnya, pemateri dan lain sebagainya. Nanti tindak lanjutnya biasanya kita akan berikan tugas kepada guru-guru untuk mempraktekkan dari yang hasil diklatnya itu ya. Nah, kira-kira kalau untuk korelasi antara rancangan dan pengembangannya itu seperti apa ya Pak? Ya, kita usahakan semaksimal mungkin nyambung sih ya, relasi antara perencanaan dengan hasil gitu ya. Jadi makanya ada perencanaan materinya dulu, ada perencanaan temanya dulu, bagaimana supaya tema pelatihan yang akan kita laksanakan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sesuai kebutuhan kan insya Allah nanti nyambung tuh antara apa yang disampaikan di diklat, di acara pengembangan itu dengan hasil yang didapatkan oleh guru. Jangan sampai kita membuat pengembangan pendidikan untuk guru-guru tapi yang nggak nyambung gitu, yang nggak dibutuhkan mereka yang sudah bisa. Jadi yang kira-kira urgen untuk guru-guru apa gitu. Nah, kalau kayak gitu Pak, kira-kira apa sih yang menjadi kendala atau ini ya bagi guru-guru itu, yang dibutuhkan guru-guru sehingga workshop untuk
tema tersebut itu sangat dibutuhkan gitu, biasanya. Kondisi guru sih ya biasanya yang agak beragam itu yang jadi kendala terbesar. Ada guru-guru yang baru gitu ya. Jadi ada guru-guru yang memang ciri khasnya agak guru lama gitu ya, yang anti MPP, yang anti ini gitu kan. Itu dari ciri khas guru-guru yang berbeda dengan background yang berbeda-beda kan. Kita menginginkan hasilnya bagaimana supaya guru itu maksimal melaksanakan proses pembelajaran di sekolah gitu ya, dengan bekal pendidikan pengembangan yang sudah diinginkan itu. Biasanya kan bagaimana supaya semuanya bisa seragam gitu. Itu biasanya kendalanya sih lebih ke faktor psikologis guru-guru. Bagaimana sebenarnya guru-guru semuanya pasti bisa gitu. Guru-guru pasti bisa, cuma mungkin bagaimana caranya supaya mereka mau dan siap melaksanakan proses yang kita inginkan melalui proses diklat itu gitu ya. Kalau untuk sarpras dari MA Al-Furqoniyah bagaimana Pak? Sarpras di bidang apa nih? Mungkin keseluruhannya atau minimal dari bidang pendidikan aja deh untuk kelangsungan pendidikan. Kalau sarpras sih secara keseluruhan ya ada, alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah kita sudah punya lapangan olahraga, sudah punya lab, sudah punya, cuma mungkin saat ini kita lagi fokus pengembangan sarana di bidang kelas. Karena memang kelas alhamdulillah setiap tahun ini ada peningkatan, jadi masih kekurangan kelas ya. Jadi targetnya tahun ajaran sekarang ini kita punya kelas baru sekitar 2 atau 3 ruangan kelas ya, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak lah. Sekarang kan masih ada yang belajar di masjid, bisa belajar di majelis. Ya baik, mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Sekali lagi saya mewakili jurusan saya manajemen pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ade Mahdar Hidayatullah SAG. Sama-sama mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya. Terima kasih Pak. Ya.